Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wisnu, saya Insurance Advisor Syariah Sun Life. Saat ini kami bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam memberikan pelayanan perencanaan keuangan khususnya untuk nasabah loyal dan juga nasabah prioritas di Bank Muamalat. Jadi Bapak Ibu, insya Allah produk yang kami tawarkan ini bisa menjadi salah satu pilihan sebagai bentuk manajemen resiko Bapak Ibu semua. Jadi tujuan utama dari produk ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian finansial akibat risiko yang muncul di masa depan. Ya, jadi bentuknya adalah produk asuransi Bapak Ibu ya. Nah, asuransi yang kami tawarkan di sini, asuransi dasarnya adalah asuransi jiwa, sehingga Bapak Ibu sudah pasti akan memperoleh yang namanya uang pertanggungan atau berupa santunan asuransi. Nah, adapun pilihan asuransi berikutnya asuransi kesehatan, yaitu berupa rawat inap ataupun rawat jalan, juga asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, atau asuransi yang memang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, bentuk asuransi di Sun Life Syariah ini ya, jadi nama produknya adalah asuransi Salam Hijrah Investa. Ini adalah unit link syariah Bapak Ibu ya. Jadi selain dari manfaat proteksi dari asuransinya, Bapak Ibu juga di sini memperoleh manfaat nilai tunai yang terbentuk dari investasinya. Ya, jadi kita akan coba lihat di sini langsung. Bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu cukup komitmen berkontribusi selama minimal 5 tahun ya. Jadi kontribusi di sini seperti Bapak Ibu menabung saja ya setiap tahunnya. Tapi boleh juga semesteran ataupun triwulan ataupun bulanan boleh saja. Namun saya sarankan dan memang banyak nasabah kami yang memilih untuk ikut tahunan karena pertama lebih simpel, kedua manfaat yang terbentuk terutama di investasinya akan jauh lebih bagus. Jadi contohnya Bapak Ibu ikut contoh 100 juta selama 5 tahun ya. Jadi setiap tahun setahun sekali ya selama 5 tahun. Nah, kita akan lihat dari 100 juta ini akan dialokasikan kemana. Jadi di sini ada 3 pilihan fund, ya ada 3 pilihan alokasi dana. Tapi yang sudah pasti akan dialokasikan ke 2 tempat, yaitu di dana tabaru dan dana investasi. Adapun dana wakaf di sini merupakan satu pilihan, ya fitur yang kami sediakan kalau memang Bapak Ibu ingin investasi yang sangat jangka panjang sampai akhirat nanti agar terus mengalir pahalanya, ini Anda juga bisa nanti untuk dialokasikan ke wakaf. Tapi yang sudah pasti akan dialokasikan itu untuk ke dana tabaru dan dana investasi terlebih dahulu. Oke, jadi dari 100 juta, di tahun pertama akan dialokasikan 60% atau berarti 60 juta dari 100 juta ya, akan masuk ke dana tabaru, sementara selisihnya 40% atau 40 juta akan masuk ke dana investasi. Di tahun kedua, ketiga, dan keempat akan dialokasikan, ini berbeda ya, besarannya 40, 30, 15%, tapi perbedaannya adalah tidak secara langsung, melainkan secara berkala tiap bulan. Jadi dari contoh misalnya tahun kedua Anda kontribusi lagi 100 juta, maka 100 juta akan dibagi 12 bulan, ya 8,3 juta berarti. Nah, dari 8,3 juta akan dikalikan 40%, nah segitulah yang akan masuk ke dana tabaru. Sementara berarti selisihnya yang lebih besar, berarti 90 sekian juta itu akan masuk ke dana investasi. Tentu akan lebih berkembang ya di investasinya kalau Anda ikut yang tahun, itulah perbedaannya ya. Jadi sampai tahun keempat. Nah, sementara di tahun kelima untuk dana tabaru itu sudah tidak ada lagi yang dialokasikan, yaitu 0%. Nah, masuk 100% itu di dana investasi. Jadi bisa dibilang mulai dari tahun kelima dan seterusnya ini baru akan maksimal untuk di perkembangan di investasi Anda. Ya, maka saya sarankan agar untuk rencana jangka panjang Anda ya, mungkin Anda rencana jangka panjangnya ini bisa dibilang untuk dana pendidikan anak, kuliah atau yang lain-lainnya akan lebih bagus. Maka saya sarankan Anda terus berkontribusi sampai 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi Anda 5 tahun kan minimalnya Bapak Ibu ya, tapi saya sarankan rata-rata ikut di 10 tahun agar lebih bagus. Nah, oke, kita akan bahas dulu yang di dana tabaru. Apa sih tujuannya kita ada yang dialokasikan untuk ke dana tabaru? Jadi tujuan utamanya dari dana tabaru adalah kita untuk mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan dana di antara sesama nasabah tadi. Nah, ini akan digunakan untuk memberikan santunan kepada nasabah yang mengalami musibah, baik itu musibah karena sakit perlu dirawat inap ataupun rawat jalan, ataupun ada yang kecelakaan bahkan sampai resiko tutup usia, maka nasabah yang terkena musibah tadi akan memperoleh bantuan dari nasabah-nasabah yang lain, yaitu berupa hibah, berupa santunan asuransi. Jadi contoh misalnya Anda ikut di program ini, Anda ikut berkontribusi nominal tertentu, nah maka Anda akan memperoleh santunan sebesar misalnya 500 juta atau sampai 1 miliar. Nah, ketika terjadi risiko maka ahli waris akan memperoleh santunan tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaan antara asuransi di syariah ya adalah di akadnya Bapak Ibu ya dengan di konvensional. Kalau di konvensional itu transfer risiko. Jadi sehingga bisa dibilang seperti berjudi antara Anda nasabah dengan perusahaan. Jadi siapa yang terkena misalnya terjadi risiko pada diri Anda maka perusahaan rugi. Berarti
Anda yang untung. Begitupun sebaliknya, ternyata Anda sehat walafiat, tidak terjadi risiko apapun, maka perusahaan untung. Dia tidak perlu bayar apa-apa kepada Anda, sementara Anda bayar terus-menerus. Nah, itu perbedaannya. Kalau di sini perbedaannya adalah Anda akadnya sesama nasabah. Kami ya jadi dari pihak Sun Life hanya sebagai pihak ketiga yang mengumpulkan dan mengelola, menyalurkan dana kepada siapa yang membutuhkan sesuai dengan kontraknya. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong. Jadi Anda memiliki dua peran di sini. Pertama, Anda memiliki peran menolong dan Anda pun memiliki peran ditolong. Ketika terjadi risiko sesuai dengan kontrak asuransi Anda, maka Anda akan memperoleh santunan dari nasabah-nasabah yang lain. Ya, jadi itu tujuan utamanya. Nah, kita balik lagi. Nah, sementara ada dana investasi yang terbentuk, saya perlu tekankan di sini, tujuan utamanya adalah dari dana investasi yang terbentuk ini untuk membiayai operasional untuk biaya pemeliharaan asuransi Anda. Jadi, dengan adanya dana investasi ini, Anda tidak perlu terus-menerus membayar sampai waktu yang tak terbatas agar diri Anda terus terproteksi. Jadi ini perbedaan antara asuransi yang tradisional, ya contohnya seperti BPJS aja Bapak Ibu ya. Kalau Anda ingin menikmati, Anda bisa merasakan fasilitas BPJS, maka Anda harus terus-menerus bayar tiap bulan. Kalau Anda tidak bayar, maka Anda akan dibekukan. Anda begitu mau coba untuk berobat pakai BPJS pasti nggak bisa, disuruh bayar dulu. Ya, itulah perbedaannya. Anda harus terus-menerus membayar selama Anda ingin menikmati manfaat fasilitasnya, manfaat fasilitas asuransinya. Sementara di sini, bentuk unit link adalah Anda cukup 5-10 tahun. Ketika Anda sudah berkontribusi seperti itu, Anda akan di-cover. Ya, Anda akan di-cover, ya, baik itu misalnya Anda ambil yang kesehatan ataupun yang hanya jiwa saja, Anda akan di-cover sampai umur Anda 100 tahun. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi Anda akan tercover sampai 100 tahun tanpa harus terus-menerus membayar. Itu tujuan utama dari dana investasi yang terbentuk di sini. Namun, kabar baiknya adalah karena investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, sehingga dana yang terbentuk justru akan jauh lebih besar ya dari uang yang mungkin bahkan Anda masukkan ya. Ini kalau kita berbicara jangka panjang Bapak Ibu ya. Nah, dan memang ini sangat cocok untuk rencana-rencana kita yang untuk jangka panjang. Contohnya misalnya untuk biaya pendidikan anak, untuk kuliah ya, atau mungkin untuk tambahan biaya pernikahan anak itu ya, jangka panjang gitu. Atau mungkin untuk persiapan dana pensiun atau bahkan untuk pelunasan haji. Ya, jadi ini untuk jangka panjang di sini kita katakan untuk 8 tahun ke atas. Nah, kenapa saya bilang 8 tahun? Karena ketika Anda ambil dana ini di tahun ke-8, ini sudah tidak ada biaya atau ujrah sama sekali. Ya, jadi saya sarankan ini Bapak Ibu bisa ambil ini untuk investasi jangka panjangnya 8 tahun ke atas seperti tadi ya. Nah, biar lebih pas dan lebih jelas detail, ini lebih enak kalau misalnya Bapak Ibu saya buatkan ilustrasinya sesuai dengan tanggal lahir Bapak Ibu semua dan juga berapa besar kontribusi yang Bapak Ibu ingin masukkan. Jadi biar lebih tepat ya. Karena memang semua tergantung dari umur dan juga besaran kontribusi yang Bapak Ibu ambil ya. Semakin muda Bapak Ibu bergabung di asuransi dan semakin besar nominalnya tentu manfaatnya juga akan jauh lebih besar ya. Lebih tepatnya biar lebih jelasnya nanti saya akan coba buatkan ilustrasi. Kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut. Untuk informasi yang lebih lengkapnya nanti bisa hubungi saya di deskripsi di bawah ini ya, di video ada nomor WhatsApp saya, bisa telepon atau WhatsApp. Nah, sebelum saya tutup ada sedikit nasihat bijak ya. Ada nasihat bijak. Ya, ini jadi resiko kadang tidak bisa kita hindari namun bisa kita kelola ya. Jadi contoh misalnya Anda berjalan ingin menyeberang di seutas tali, ada risiko untuk terjatuh ketika Anda kehilangan keseimbangan. Namun Anda tidak perlu khawatir karena di bawahnya ada jaring asuransi yang akan mengcover, yang akan menjaga Anda seperti itu ya. Nah, juga di sini ada yang dikatakan ya, sehat ini sangat berharga. Ya, terlihat bermakna ketika kehilangan, namun terlihat sepele ketika kita masih memilikinya ya. Jadi sekarang oke, sehat-sehat aja, tapi kita nggak tahu. Yang namanya kita hidup ya, sehat nggak mungkin selamanya sehat. Pasti kita ada yang namanya sakit ya. Apalagi dengan bertambahnya usia, resiko sakit semakin besar. Nah, dan kita tidak bisa memilih kita mau sakitnya yang ringan-ringan saja. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah kita sudah persiapkan atau belum? Kan seperti itu ya. Nah, jadi Anda bisa memanage risiko dari sekarang dengan mempersiapkan. Ya, mempersiapkan bagaimana solusinya. Nah, dan di sini terakhir ya, contohnya jika Anda pergi 3 hari, maka Anda akan beri anak Anda uang saku untuk 3 hari. Jika Anda pergi 1 minggu, maka Anda akan beri uang untuk
kecukupan 1 minggu. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana seandainya jika Anda ternyata pergi selamanya? Tentunya itu juga kita tidak tahu ya. Nah, pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan? Tanah kah? Atau properti? Atau apa yang Anda sudah siapkan untuk ahli waris Anda, untuk pasangan dan anak-anak Anda? Nah, Bapak Ibu, ada pepatah bijak juga terakhir saya mau sampaikan, jangan menaruh seluruh telur-telur Anda di dalam satu keranjang yang sama. Artinya, Anda harus memiliki berbagai macam pilihan investasi. Mungkin Anda investasi di properti, itu hal yang bagus. Namun, setiap investasi ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kekurangannya mungkin adalah ya tadi, tidak liquid. Ketika dana dibutuhkan cepat, Anda tidak bisa langsung serta-merta menggunakan dari properti. Atau mungkin emas juga bagus. Namun tetap barang bentuk fisiknya Anda pegang, kalau misalnya terjadi resiko hilang atau kerampokan, itu mungkin saja terjadi. Itu pun adalah resiko, ya. Ataupun investasi-investasi yang lainnya. Nah, maka sangat bijak ketika Anda memiliki berbagai macam jenis investasi. Anda ada di properti, Anda ada di deposito, Anda juga ada di menabung di emas. Nah, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan, karena ketika terjadi resiko, maka otomatis ini akan diperoleh oleh ahli waris Anda sebagai bantuan untuk mengurangi dampak kerugian tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti itu sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa hubungi saya lebih lanjut lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.